Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan tentang materi hardware dan networking. Pengertian CPU atau prosesor. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau dalam Wikipedia diterjemahkan sebagai unit pemroses sentral. CPU adalah perangkat keras atau hardware yang memiliki tugas utama untuk memproses data atau perintah yang masuk ke komputer. Wikipedia memberikan penjelasan terkait dengan CPU. Menurut Wikipedia, CPU atau unit pemroses sentral UPS merujuk pada perangkat keras yang ada di dalam komputer yang melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak. Ia bisa disebut pula sebagai pemroses atau prosesor. Prosesor CPU adalah bagian utama komputer. Komponen CPU sama seperti otak manusia memiliki beberapa bagian dan komponen. CPU juga demikian. Untuk bisa bekerja, CPU memiliki beberapa komponen. Di dalam CPU terdapat beberapa jenis komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain untuk menerima perintah dan memprosesnya. Komputer tersebut terdiri dari satu control unit. Komponen yang pertama ada control unit atau unit kontrol, yaitu pusat pengendali komputer. Unit kontrol memiliki tugas sebagai pengambil berbagai data dan perintah yang diberikan kepada komputer untuk kemudian diproses, menyelesaikan setiap instruksi yang berhubungan dengan logika dan aritmatika. Untuk yang kedua, ALU, Arithmetic and Logical Unit. Bagian kedua dari CPU adalah ALU atau Arithmetic and Logical Unit. Bagian ini memiliki peran untuk melakukan oversaw pada aritmatika dan logika yang telah diinstruksikan oleh unit kontrol. Tugas utama ALU adalah melakukan seluruh perhitungan matematika yang diberikan sesuai dengan instruksi program. 3. Register komputer. Komponen terakhir dari CPU adalah register. Komponen ini merupakan alat untuk penyimpanan kecil. Ia memiliki kecepatan akses yang cukup cepat, berguna sebagai media penyimpan data atau instruksi yang diproses. Fungsi CPU sebagai otak atau komponen utama sebuah komputer. Jelas, CPU memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya banyak fungsinya. Berikut beberapa diantaranya: fetching, 2. Decoding, 3. Executing, 4. Storing. Jenis-jenis CPU. 1. Intel prosesor. Prosesor Intel boleh jadi masih menjadi raja prosesor saat ini. Hampir sebagian besar produk komputer menggunakan prosesor Intel. Dari segi produk yang banyak beredar di pasaran, saingan utama Intel adalah AMD. Nah, Intel bukanlah nama baru. Ia berdiri sejak tahun 1968 yang diproduksi oleh Intel Corporation. 2. AMD Advanced Microprocessor. Inilah pesaing utama Intel, Advanced Microprocessor, atau yang lebih dikenal dengan nama AMD. Sedikitpun sampai saat ini pamornya masih kalah dengan Intel. Tetapi dibanding jenis prosesor lainnya, AMD lah satu-satunya pesaing utama Intel, terutama karena sampai saat ini AMD terkenal memiliki pengembangan produk yang baik. Kantor utama AMD berada di Sunnyvale, California. 3. ARM prosesor. ARM prosesor yang dikembangkan oleh perusahaan yang bermarkas di Cambridge, Inggris, dan telah berdiri sejak 1990 dengan nama Advanced RISC Machines di bawah lisensi ARM Limited. Prosesor ini terus berkembang sebagai rajanya prosesor pada ponsel. Jadi tidak mengherankan jika kamu banyak menemukan ponsel dengan prosesor ARM. 4. Ciric prosesor. Ciric adalah prosesor yang berkembang untuk mikroprosesor komputer. Pertama kali produk ini hadir di tahun 1988 dengan pusat pengembangan berada di Texas. 5. Apple prosesor. Berikut adalah nama prosesor yang terkenal sangat eksklusif. Siapa lagi kalau bukan Apple komputer INC, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Apple INC saja.
Perusahaan multinasional ini banyak memproduksi beragam prosesor dimulai dari tahap perancangan, resource, dan juga penjualan produk. Untuk kedua, pengertian RAM, sejarah, fungsi, dan jenis-jenisnya. RAM atau Random Access Memory menjadi salah satu komponen penting dalam komputer. Setiap perangkat yang memiliki kemampuan dalam komputasi akan membutuhkan RAM. Lihat perangkat yang Anda miliki sekarang seperti smartphone, tablet, desktop, laptop, kalkulator, grafik, game system, dan sejenisnya. Semua itu menggunakan RAM. RAM sendiri juga memiliki beragam jenis walaupun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama. Apa itu RAM? Random Access Memory (RAM) adalah perangkat keras di dalam komputer yang menyimpan data dan instruksi program secara sementara. RAM merupakan memori yang selalu membutuhkan daya untuk menjaga data tetap dapat diakses. Jika komputer dimatikan, maka RAM tidak dapat diakses dan data yang ada di dalam RAM akan hilang. Sejarah singkat RAM. RAM pertama kali muncul pada tahun 1947 yang dirancang dalam bentuk praktis dengan tabung Williams setelah penemuan Freddie Williams dan Tom Kilburn. Ini merupakan memori akses acak pertama yang menyimpan data dalam bintik-bintik bermuatan listrik di muka tabung CRT. Dari sini bentuk RAM dimulai dikembangkan menjadi memori inti magnetic core memory pada tahun 1947 sampai 1970-an. Seorang Frederick Wihe mengembangkan desain memori inti magnetik dan mematenkan pekerjaannya. Memori inti magnetik bekerja melalui penggunaan cincin logam kecil dan kabel yang terhubung pada setiap cincin. Fungsi dan kegunaan RAM. RAM menjadi memori yang dapat mengakses acak beberapa program yang dijalankan. Dengan perangkat ini memungkinkan Anda untuk melakukan banyak pekerjaan sehari-hari di depan komputer atau laptop. Berikut ini merupakan fungsi RAM yang perlu Anda tahu. 1. Media penyimpanan sementara. 2. Membantu kinerja prosesor. 3. Untuk mempercepat akses komputer. 4. Memuat aplikasi. 5. Bekerja dari satu program ke program lain. Jenis-jenis RAM. 1. Static RAM atau SRAM. 2. Dynamic RAM atau DRAM. 3. Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM. 4. Single Data Rate SDRAM atau SDRAM. 5. Double Date RAM Double Date Rate SDRAM DDR SDRAM. 6. Graphic Double Date Rate Synchronous Dynamic RAM GDDR SDRAM. 7. Extended Data Output EDO-RAM. 8. Flash Memory atau Flash RAM. Kesimpulan, RAM merupakan salah satu perangkat penting untuk alat elektronik seperti komputer, terutama untuk kinerja sistem. Kecilnya spesifikasi dan memori akan menghasilkan kinerja yang lambat. Semakin banyak memori dan kapasitas RAM, maka informasi dan perangkat lunak yang dimuat akan terproses dengan cepat. RAM juga memiliki jenis beragam berdasarkan kecepatan dan kinerjanya masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Demikian ulasan mengenai pengertian RAM beserta fungsi dan jenis-jenisnya. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.